Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 4 yang Bunda sayangi, Bunda banggakan, semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ceria dan bahagia. Amin. Selamat bagi anak-anak kemarin telah selesai mengerjakan PTS. Alhamdulillah nilainya bagus, dan bagi yang Bunda centang merah harap tetap semangat ya. Semuanya lulus. Oke, baik, hari ini kita belajar tentang apa? Mandi wajib. Mandi wajib setelah haid dan ihtilam. Oke, sebelum ke arah situ, Bunda ingin menjelaskan tentang hadas. Hadas itu sendiri adalah apa? Hadas itu adalah kondisi kotor seseorang ya, yang perlu disucikan dengan berbagai macam cara bersuci, yaitu tayamum, wudu, dan mandi janabah. Nah, hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Nah, hadas besar adalah kondisi kotor seseorang yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Sedangkan hadas kecil adalah kondisi kotor seseorang yang bisa dilihat, dirasa, dicium ya. Jadi contohnya hadas kecil, kentut, bau, bisa dicium kan? Nah, itu cukup menyucikannya dengan wudhu atau tayamum jika tidak ada air dan dalam kondisi darurat. Tapi ketika hadas besar itu adalah hadas yang diwajibkan mandi janabah, atau sering dibahasakan dengan mandi junub, janab. Mandi junub dalam kaidah fikih disebut dengan ghusl. Nah, mandi suci. Mandi suci tentu ada syarat, ada ketentuannya, dan ada runtutan cara mandi junubnya atau mandi sucinya gitu. Nah, perbedaannya apa sih hadas kecil dengan hadas besar? Nah, hadas kecil itu cukup dibersihkan atau disucikan dengan berwudu atau tayamum saja. Sedangkan hadas besar itu harus dibersihkan dengan mandi wajib. Nah, contoh hadas kecil tadi adalah kentut, ketika mau sholat berarti wudhu lagi. Kemudian contoh hadas besar itu apa? Yaitu anak-anak, coba siapa yang sudah mengalami haid dan ihtilam atau mimpi basah? Nah, haid adalah satu dari hadas besar dari seorang wanita. Nah, tanda seorang wanita mencapai masa balik ya. Sedangkan ihtilam adalah mimpi basah seorang laki-laki ya. Ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah mengalami haid untuk perempuan dan ihtilam untuk laki-laki, maka diwajibkan untuk mandi janabah, mandi wajib begitu. Nah, mandi janabah itu apa sih? Mandi janabah adalah mandi untuk menyucikan diri dari hadas besar. Anak-anak yang sudah haid, yang sudah mengalami ihtilam, bagi laki-laki mimpi basah tidak perlu malu, tidak perlu gusar, itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Tapi kewajiban kita adalah menjaga dan mengikuti aturan untuk membersihkannya, menyucikan diri kita kembali setelah haid dan setelah mimpi basah begitu. Anak-anak tahu nggak niat untuk mandi wajib, mandi junub? Coba yuk kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menyucikan hadas besar saya karena Allah Ta'ala gitu. Nah, kenapa sih ada mandi wajib? Ya karena tadi
Hadas besar dan hadas kecil berbeda cara menyucikannya. Hadas besar adalah salah satu cara menyucikan diri dari hadas besar. Tuh, ketika wudhu, tayamum adalah salah satu cara untuk menyucikan diri dari hadas kecil gitu. Nah, mandi wajib itu harus basah seluruh tubuh. Nah, cara mandi wajib yang pertama adalah sebelum melepas pakaian, anak-anak semuanya berwudu terlebih dahulu. Selain di tempat kamar mandi ya, berwudu terlebih dahulu. Niat wudunya biasa. Kemudian lepas pakaiannya, masuk ke kamar mandi, jangan lupa berdoa, lepas pakaiannya. Disiram 3 gayung dulu dari ujung rambut ini, kepala. Turun ke bawah, terus pundak, terus kaki, baru kemudian mandi seperti biasa gitu. Nah, oh iya, niatnya jangan lupa ya, sebelum menyiram gayung isi air ke kepala, niatnya jangan lupa tadi, nawaitu husla lirafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Kemudian kenapa sih kita harus mandi junub gitu, repot banget sih, mandi biasa aja. Oh, tidak begitu anak-anak semuanya, karena mandi junub adalah salah satu syariat dari Allah dan Rasulnya. Seperti kata Rasul begini bunyinya, diamlah, tinggallah selama haid itu menahan kamu, dan mandilah dan sholatlah kemudian. Hadis riwayat Muslim. Jadi keistimewaan seorang perempuan adalah diberi waktu dalam kurun waktu haid itu untuk diam, tidak perlu sholat, tapi beribadah yang lainnya boleh, sholawat, zikir gitu ya. Kemudian ada juga ayat yang menerangkan pada surat Al-Maidah ayat 6, bunyinya wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu dalam keadaan junub maka mandilah. Maksudnya keadaan junub adalah dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan selesai hadas besar. Ketika wanita berarti sudah selesai masa haidnya, keluar darah haidnya sudah selesai. Ketika laki-laki setelah mendapatkan mimpi basah, wajib mandi junub janabah. Mandi janabah seperti yang tadi Bunda terangkan gitu ya. Kemudian tugasnya itu silakan anak-anak buka halaman 40 yang poin latihan gitu ya anak-anak semuanya. Terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf memang video ini masih banyak kekurangan, kesalahan, boleh di komen di bawahnya gitu ya. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.